Benarkah manusia ciptaan Tuhan? Bagi orang yang mengaku Muslim, pernyataan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan serupa doktrin yang harus diterima. Tapi faktanya, benarkah manusia ciptaan Tuhan? Sebelum memahami tentang fakta penciptaan, kita harus memahami apa makna dari penciptaan. Proses mencipta adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makna dari kata penciptaan sendiri dalam bahasa Arab adalah bagian. Maksudnya dalam sebuah penciptaan selalu ada bagian dari pencipta itu sendiri. Apakah manusia dikategorikan pencipta? Dalam beberapa hal bisa, tapi kelasnya tentu jauh berbeda dengan Tuhan. Karena manusia hanya mampu meramu material yang sudah tersedia. Bahkan manusia seringkali tidak tahu menahu dari mana material itu berasal. Beberapa proses terjadi seakan otomatis tanpa campur tangan manusia, seperti proses-proses kimiawi yang terjadi dalam suatu proses produksi. Mengapa manusia begitu sulit mengakui kalau dirinya adalah ciptaan? Karena mengakui dirinya diciptakan berarti menerima segala keterbatasan dirinya dan mengakui jika dirinya sekadar objek dari Tuhan. Padahal di dunia, manusia merasa sebagai makhluk di kasta tertinggi, mampu menaklukkan seluruh isi dunia bahkan luar angkasa. Manusia selalu takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Padahal jika manusia benar-benar merenungi kehidupan dengan penuh kejujuran, tentu semua manusia menyadari kalau kita bahkan tidak punya kendali atas diri kita sepenuhnya, baik fisik maupun non-fisik. Manusia seringkali menipu diri dengan tutup mata atas keterbatasannya. Manusia tidak mampu mengendalikan fisiknya. Sebelum membahas tentang pengendalian anggota tubuh, tentunya kita harus membahas siapa yang merancang bentuk tubuh kita menjadi sehingga bisa digunakan dengan optimal dan mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Beberapa anggota tubuh kita memang harus dengan sadar kita gerakan, tapi bagaimana dengan anggota tubuh lainnya yang bahkan tidak kita sadari, mereka terus bergerak dan berproses setiap detiknya. Bahkan manusia seringkali tidak mampu mengendalikan non-fisiknya, manusia tidak mampu mengendalikan hasratnya, pikiran-pikiran buruknya, imajinasi liarnya, dan prediksinya akan masa depan yang seringkali menghantuinya, padahal mereka sendiri yang menghadirkannya. Manusia juga seringkali terpenjara oleh emosi dan perasaan yang tiba-tiba muncul dan meliputinya, entah karena trauma ataupun pengaruh orang-orang sekelilingnya. Lalu bagaimana dengan alam semesta dan seisinya? Siapa yang mengadakannya ada? Siapa yang mengaturnya? Tentu saja manusia tidak bisa menjadikan matahari terbit dari barat seperti tantangan Ibrahim alaihissalam terhadap Raja Namrud. Apa yang sudah diatur Tuhan tidak bisa diatur ulang oleh manusia. Bahkan, yang memahami hukum-hukum alam pun hanya segelintir orang yang disebut orang-orang jenius. Tapi mereka pun tidak bisa membuat hukum alam yang baru, mereka hanya bisa merumuskan dari apa yang tersaji dalam kehidupan. Benarkah manusia mampu menciptakan anak? Bukankah banyak pasangan bertahun-tahun belum dikaruniai anak? Benarkah manusia mampu menumbuhkan tanaman? Bukankah banyak sekali tanaman yang tidak tumbuh? Benarkah manusia mampu merekayasa genetik? Bukankah biasanya makhluk hasil rekayasa genetika malah rentan dan tidak mampu bertahan hidup? Benarkah manusia mampu menaklukkan luar angkasa, sementara dalamnya bumi pun mereka belum pernah mampu menembusnya? Bagaimana dengan robot dan artificial intelligence? Sejauh mana manusia sudah mampu mencipta keduanya? Apakah mereka mampu menciptakan robot yang mempunyai kesadaran seperti manusia? Bahkan manusia sendiri masih memperdebatkan apa itu makna kesadaran dan mengapa manusia mampu memiliki sebuah kesadaran diri. Benarkah manusia akan mampu menciptakan robot sekualitas dirinya? Sementara manusia sendiri tidak mampu mencipta bagian-bagian tubuhnya yang paling sederhana. Tidakkah manusia mau menerima fakta bahwa dirinya tiba-tiba hadir di dunia dengan segala anggota tubuhnya yang sempurna di dunia yang juga sempurna? Mengapa jika kita bermain suatu game, tiba-tiba muncul dalam sebuah game, kita mencari tahu apa yang semestinya kita lakukan dalam game itu dengan mencari petunjuk dari pembuat game? Semata karena kita tahu bahwa dalam game ada sesuatu yang harus kita lakukan agar tidak begitu saja game over. Lalu mengapa dalam hidup kita tidak mencari tahu apa yang harus kita lakukan? Bukankah setiap gamer sadar diri bahwa bukan dia yang mencipta game? Mereka hanya pendatang yang harus melakukan suatu perjalanan dan mengikuti aturan permainan jika mau bertahan dalam game. Bukankah kehidupan ini 11-12 dengan sebuah game? Begitu hebatkah Tuhan menciptakan game kehidupan ini sampai manusia merasa tidak lagi peduli dengan kehendak pembuat game dan bertingkah laku sesuka hati di dalam kehidupan buatan Tuhan? Mengapa manusia suka bermain game? Karena dalam game ada tujuan yang harus dicapai, ada reward yang bisa diraih, ada hasil akhir yang dituju, ada tantangan-tantangan yang menarik untuk diperjuangkan, ada teka-teki yang harus dipecahkan.
Lalu apa bedanya dengan kehidupan? Bahkan kehidupan lebih canggih dari itu karena kita bisa merasakan semuanya dengan nyata. Tentu saja di masa depan, para provider game akan membuat game terasa nyata, sampai menggunakan getaran listrik untuk merasakan seorang ditembak dalam game misalnya. Mengapa banyak manusia merasa kehidupan kalah menarik dari game? Padahal jelas kehidupan jauh sangat menarik dan bermakna daripada game. Kita tidak pernah menolak aturan-aturan yang dibuat oleh provider game. Dengan patuhnya kita mengikuti aturan-aturan itu. Lalu mengapa dengan sesuka hati kita melanggar aturan-aturan Tuhan? Hanya karena dalam kehidupan kita di masa ini, kita tidak serta-merta mendapatkan azab seperti umat-umat terdahulu. Tapi bukankah kabar tentang azab terdahulu sudah sangat masyhur dalam kehidupan manusia? Mengapa kita menganggap semua itu dongengan belaka? Sampai kapan manusia mau menerima fakta bahwa dirinya hanyalah ciptaan, sebuah objek dari kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Seperti manusia yang hanya butuh pengakuan dan pujian dalam apapun yang mereka lakukan, Tuhan pun hanya butuh pengakuan dan pujian. Seperti manusia yang juga hanya butuh ketundukan manusia lain jika berkuasa, Tuhan pun hanya butuh ketundukan makhluknya akan kekuasaannya. Mengapa Tuhan menciptakan makhluk? Karena seperti juga manusia ingin menciptakan robot dan AI semata karena ingin unjuk diri atas kemampuannya. Mungkin bukan karena logika tentang penciptaan ini sulit dipahami, tapi semata karena manusia menolak diperlakukan sebagai objek yang menjadikan mereka tidak mau menerima fakta bahwa mereka adalah ciptaan. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.